Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Bima Nafis Muki dari Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran HAM berat, contohnya tragedi Trisakti tahun 1998. Saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum dan HAM Internasional. Hukum dan HAM Internasional, dosen pengampu yaitu Ibu Eriska Ginalita Dwi Putri SH.MH. Latar belakang. Setiap manusia dimanapun memiliki hak asasi masing-masing yang sudah ada sejak pertama kali mereka membukakan mata di dunia ini. Apapun warna kulitnya, dari manapun asalnya, apapun jenis kelaminnya, hingga seperti apapun penampilannya, semuanya memiliki hak asasi yang setara sebagai manusia. Hak inilah yang kita sebut sebagai HAM. Pada dasarnya, seperti apapun penampilan seseorang dan apapun latar belakangnya, semuanya adalah sama-sama manusia. Melalui HAM inilah kita juga mendapatkan perlindungan dari segala tindak kekerasan serta memiliki kebebasan berpikir, beragama, berekspresi, dan lainnya. Jadi secara keseluruhan, HAM kita mampu menjadi diri kita sendiri tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Menjadi pribadi yang bebas dan memiliki diri orang lain. Semuanya tidak terlepas dari pengertian HAM. HAM adalah manusia yang merupakan sebuah kebijakan mengatur kebebasan serta perlindungan dasar manusia. HAM sudah ada sejak manusia ditemukan dan manusia itu tanpa menganggap siapapun dia. Menurut pasal 1 angka 1 ketentuan menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah sebuah hak pendidikan dan keberadaan manusia sebagai makhluk yang bisa dan merupakan anugerah Allah dijunjung tinggi dari pemerintah dan setiap orang serta perlindungan harta dan mengapa ada HAM? Jauh di masa lampau, awalnya setiap insan manusia belum memiliki HAM. Hingga saat masa pemerintahan Raja John sekitar tahun 1215 yang memerintahkan kerajaan Inggris kala itu terkenal suka bertindak semena-mena. Di masa pemerintahan tersebut, Raja seringkali memeras rakyat melalui penarikan pajak yang sangat tinggi, menaikkan harga bahan pokok, dan suka menghukum rakyatnya. Hal tersebut membuat rakyat menjadi sengsara dan banyak yang merasakan ketidakadilan. Melalui keluhan yang serupa, membuat sejumlah orang di masa itu menjadi tergerak hatinya untuk melawan sejumlah penindasan yang terjadi dalam pemerintahan Raja John. Orang-orang ini kemudian menandatangani sebuah perjanjian yang bernama Magna Carta yang merupakan kebijakan mengenai perlindungan hak manusia. Selanjutnya, peranan HAM bagi kehidupan umat manusia. Menurut PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, peranan HAM dalam keberlangsungan hidup manusia yaitu untuk memastikan seorang manusia akan mampu mengembangkan dan menggunakan sepenuhnya kualitas manusia seperti kecerdasan, bakat, dan hati nurani, serta memuaskan kebutuhan spiritual dan lainnya. Selain itu, HAM juga memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak manusia dan melindungi manusia dari tindak kekerasan dan kesewenang-wenangan. HAM di Indonesia. Sebagai bangsa yang berbudaya dan berdaulat, kita harus mampu menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menegakkan hak asasi manusia itu. Dengan banyaknya permasalahan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka negara kita masih harus merevitalisasi paradigma tentang hak asasi manusia itu sendiri karena kebanyakan masyarakat Indonesia pada umumnya masih kurang sekali terhadap pemahaman tentang hak-hak mereka.
Pengakuan hak asasi manusia sendiri itu di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sebenarnya telah lebih dahulu ada dibandingkan dengan Deklarasi PBB, Universal Declaration of Human Rights, tanggal 10 Desember tahun 1948. Pengakuan hak asasi manusia di Indonesia tampak pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea pertama. Pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia dianggap kurang terlaksana dengan baik. Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia yang dianggap sebagai pelaksanaan yang belum berjalan. Upaya pendekatan keamanan dengan mengedepankan upaya represif menghasilkan stabilitas keamanan terjadinya pelanggar pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini tidak boleh terulang kembali. Untuk itu, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan umum dan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa yang dimaksud pelanggaran HAM berat? Pelanggaran HAM berat adalah kejahatan luar biasa yang berakibat kerugian yang sulit untuk dikembalikan ke keadaan semula. Umumnya, korban pelanggaran HAM berat akan menderita luka fisik, mental, penderitaan, emosional, dan kerugian lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Ada dua macam pelanggaran berat, yaitu genosida dan kejahatan kemanusiaan. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama. Sedangkan kejahatan manusia yang tercantum dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 disebutkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia. Pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia yaitu tragedi Trisakti. Pada Mei tahun 1998 terjadi demonstrasi besar-besaran yang merenggut nyawa mahasiswa. Tragedi Trisakti ini menimpa mahasiswa saat sedang berdemonstrasi menuntut Soeharto untuk turun dari jabatannya. Kejadian mengenaskan ini menewaskan 4 orang mahasiswa Universitas Trisakti. Mereka adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan C. Keempat pemuda tersebut tewas tertembak di dalam kampus. Penembakan yang terjadi terhadap mahasiswa diketahui tidak hanya dilakukan oleh aparat keamanan yang berada di hadapan para demonstran. Dalam berbagai dokumentasi televisi, juga terlihat adanya tembakan yang berasal dari atas flyover Grogol dan jembatan penyeberangan. Aparat keamanan yang Aparat keamanan tidak hanya menembaki mereka dengan peluru karet, tetapi juga menggunakan peluru tajam. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ditemukan serpihan peluru kaliber ukuran 5,56 mm di tubuh salah satu korban mahasiswa Universitas Trisakti, Heri Hartanto. Hasil otopsi tim pencari fakta ABRI juga mengungkapkan hasil yang sama. Namun, Kapolri yang menjabat saat itu, Jenderal Pol Dibyo Widodo, membantah jika anak buahnya menggunakan peluru tajam. Kapolda Metro Jaya Hamaminata juga menyatakan bahwa polisi hanya menggunakan tongkat pemukul, peluru kosong, peluru karet, dan gas air mata. Persidangan terhadap 6 terdakwa beberapa tahun kemudian juga tidak dapat menjawab pertanyaan siapa yang menjadi pelaku di balik peristiwa naas tersebut. Misteri penembakan ini masih terus menyelimuti sejarah kelam 12 Mei 1998. Akan tetapi, 4 mahasiswa yang tewas dalam tragedi 12 Mei 1998 itu dikenang sebagai pahlawan reformasi oleh pihak kampus. Nama 4 mahasiswa itu diabadikan menjadi nama jalan di kampus Sakti, Nagrak, dan Bogor.
aturan yang mengatur tentang pelanggaran HAM berat. Di tingkat internasional, khusus untuk pelanggaran HAM berat, ada Statuta Roma, perjanjian internasional di bawah wewenang Mahkamah Pidana Internasional. Sayangnya, sampai sekarang Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma. Di tingkat nasional, ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur perlindungan HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang mengatur pengadilan bagi kasus pelanggaran HAM. Selain itu, ada juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP, dan berbagai undang-undang lainnya yang secara spesifik melindungi kita dari berbagai bentuk kejahatan yang bisa mengancam hak asasi kita. Apa saja apa saja hak korban pelanggaran HAM? Yang pertama, hak atas kebenaran. Negara wajib memberi informasi kepada para korban, keluarga korban, dan masyarakat umum tentang penyebab peristiwa pelanggaran HAM tersebut. Yang kedua, hak untuk mengakses keadilan. Negara bertanggung jawab untuk menjamin hak korban untuk mengakses keadilan dengan proses yang transparan, adil, dan tidak memihak. Yang ketiga, hak reparasi atas kerugian yang diderita. Negara wajib memenuhi hak atas reparasi bagi korban pelanggaran HAM dan kerugian yang diderita oleh korban. Yang empat, hak atas pemulihan termasuk informasi yang relevan tentang mekanisme reparasi yang jelas. Negara wajib mengusahakan pengembalian situasi seperti sebelum pelanggaran HAM terjadi dengan bertanggung jawab atas kerugian seperti hilangnya kesempatan pekerjaan, pendidikan, dan tunjangan bantuan sosial hingga bantuan psikologis. Bagaimana cara mengadili pelaku pelanggaran HAM? Penuntasan kasus pelanggaran HAM secara menyeluruh termasuk pemenuhan hak korban dan penghukuman pelaku secara efektif melalui pengadilan HAM sangat penting. Kalau kasus pelanggaran HAM tidak diusut tuntas, pelanggaran HAM serupa akan terus berulang. Di Indonesia, mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Komnas HAM akan melakukan penyelidikan dan menentukan unsur pelanggaran HAM dan dalam suatu kasus. Di lingkup internasional jika terjadi pelanggaran HAM, PBB telah mengakomodir beberapa mekanisme laporan. Yang pertama, prosedur pelaporan sesuai perjanjian internasional. Komunikasi individu, yaitu seorang korban yang terdampak langsung oleh pelanggaran HAM berat dapat langsung mengadukan ke badan-badan perjanjian di bawah Dewan HAM PBB. Negara perlu meratifikasi perjanjian internasional terkait pelanggaran yang dialami orang tersebut. Keluhan negara ke negara dilakukan oleh negara pihak terhadap negara pihak lainnya yang dianggap melanggar kewajiban perjanjian. Negara yang diadukan wajib memberi tanggapan. Yang kedua yaitu prosedur pengaduan di luar sistem badan perjanjian. Melalui prosedur khusus Dewan Hak Asasi Manusia dan prosedur pengaduan Dewan Hak Asasi Manusia, khusus untuk 4 kejahatan berat seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi, menjadi wewenang Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court, ICC. Hal apa yang harus dilakukan agar pelanggaran HAM berat tidak terjadi kembali? Yang pertama yaitu kolaborasi internasional, memperkuat mekanisme internasional untuk mencegah dan menuntaskan pelanggaran HAM berat secara transparan dan efektif. Ya, selanjutnya membantu mendampingi negara anggota untuk menghentikan pelanggaran HAM di negaranya dengan persetujuan dari negara tersebut. Yang ketiga, mendorong dan mengarus utamakan kebijakan, aturan, dan praktik penegakan hukum nasional yang transparan guna mencegah dan mengurangi pelanggaran HAM. Yang kedua, pemerintah menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM melalui pembuatan kebijakan, legislasi, regulasi, dan sistem pengadilan yang memadai dan efektif untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM. Selanjutnya, menghapus atau merevisi aturan hukum yang berpotensi melanggar HAM. Selanjutnya, mereformasi sistem penegakan hukum agar berorientasi HAM individu atau masyarakat sipil.
Selanjutnya meminta pertanggungjawaban pemerintah atas penuntasan kasus pelanggaran HAM berat agar keadilan dan kepastian hukum dapat tercapai. Yang terakhir membantu dan mendukung korban dan keluarga korban melalui pesan solidaritas, aksi, dan lainnya. Terakhir kesimpulan, HAM adalah hak asasi manusia yang merupakan sebuah kebijakan yang mengatur kebebasan serta perlindungan dasar manusia. HAM sudah ada sejak manusia dilahirkan hingga manusia meninggal dunia tanpa memandang siapapun di organisasi sosial. Menurut PBB, peranan HAM dalam keberlangsungan hidup manusia yaitu untuk memastikan seorang manusia akan mampu mengembangkan dan menggunakan sepenuhnya kualitas manusia seperti kecerdasan, bakat, dan hati nurani, serta memuaskan kebutuhan spiritual lainnya. Selain itu, HAM juga memiliki tujuan untuk melindungi hak manusia dan juga melindungi manusia dari tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan. Sebagai bangsa yang berbudaya dan berdaulat, kita harus mampu menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menegakkan hak asasi manusia itu. Dengan banyaknya permasalahan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, negara kita masih harus merevitalisasi paradigma tentang hak asasi manusia itu sendiri. Karena kebanyakan masyarakat Indonesia pada umumnya masih kurang sekali terhadap pemahaman tentang hak mereka. Pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia kurang terlaksana dengan baik. Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia yang belum berjalan. Pelanggaran HAM pelanggaran HAM berat merujuk pada beratnya akibat yang timbul dari perbuatan pidana tersebut terhadap raga, jiwa, martabat, peradaban, dan sumber daya kehidupan manusia. Ada dua macam pelanggaran berat. Yang pertama yaitu genosida, yang kedua kejahatan kemanusiaan. Pelanggaran HAM berat adalah kejahatan luar biasa yang berakibat kerugian yang sulit untuk dikembalikan ke keadaan semula. Umumnya, korban pelanggaran HAM berat akan menderita luka fisik, mental, penderitaan emosional, dan kerugian lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Contoh pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia yaitu tragedi Trisakti. Pada tahun 1998 terjadi demonstrasi besar-besaran yang merenggut nyawa mahasiswa. Tragedi Trisakti ini menimpa mahasiswa saat sedang berdemonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian mengenaskan ini menewaskan 4 orang mahasiswa Universitas Trisakti. Mereka adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendrawansi. Keempat pemuda tersebut tewas ditembak di dalam kampus. Khusus untuk perkara pelanggaran HAM berat, ada Statuta Roma, yaitu perjanjian internasional di bawah wewenang Mahkamah Pidana Internasional. Sayangnya sampai sekarang Indonesia masih belum meratifikasi Statuta Roma. Di tingkat nasional, ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang mengatur perlindungan HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang mengatur pengadilan bagi kasus pelanggaran HAM untuk mengadili kasus pelanggaran HAM secara menyeluruh, termasuk pemenuhan korban dan menghukum pelaku secara efektif melalui HAM sangat penting. Kalau kasus pelanggaran HAM tidak diusut tuntas, pelanggaran HAM serupa akan terjadi terus berulang. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.